Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sahaguyuban Warawiri-Warat, dan kita ini sekarang berada di Masjid Al-Alam. Yang katanya airnya Tiga rasa rasa gitu ya. sumber mata. No, kan penasaran. Nah, jadi mungkin kita akan sedikit mengeksplor di sini dulu ya. Dan bertanya-tanya juga Bertanya-tanya. sama yang penjaga Mm-mm. masjid. Dan aku juga pengen nanya, bener nggak sih tentang Sumber Air. sumber air tiga rasa itu? Oke, langsung aja ya kita. Oke, kita lihat-lihat dulu. Ini sekitaran pelataran halaman. Masjid Halaman. Al-Alam. Ya, seperti ini. Gitu. Nah, jadi di sini itu Iya. Ini Kak, ini. Cuma apa tuh? hebatnya tiga rasa. Oh, Tapi ini? nanti aja dulu ya. Nanti kita akan bahas kok. Kita lihat dulu yuk, kita gabur itu supaya sahabat tahu nih Benar. alam. Al-Alam itu seperti apa dan bagaimana bentukan itu. Aku kepo nih sama tulisan itu, boleh lihat. Nah, jadi juga ada pengurus juga sekaligus misalnya narasumber Ada penjaga ya iya Yang tahu sejarah dari masjid tersebut. Al-Alam. Boleh. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak, maaf ganggu sebelumnya, Pak. Kami dari Paguyuban Warawiri-Warat. Ya sedikit pengen tahu lah kilas balik Masjid Al-Alam itu sejarahnya itu seperti apa gitu. Dan Bapak siapa, Pak, sebelumnya, Pak? Saya Bapak Kusnadi, salah satu pengurus Masjid Aulia Al-Alam Marunda ini. Ini Bapak tadi selaku pengurus ya Masjid Aulia Al-Alam Marunda. Gitu. Yang bikin kita penasaran itu benar nggak sih Pak? Di sini tuh ada sumber mata air dengan tiga rasa. Ya itulah bahasanya kalau dibilang sumur tiga rasa, yang menamakan itu bukanlah para pengurus Masjid Aulia Al-Alam Marunda sendiri. Yang menamakan adalah para pejarah. Para pejarah atau para pengunjung yang datang, ya, yang datang ke Masjid Aulia Al-Alam Marunda seperti itu. Jadi pada saat para wisatawan datang ke Masjid Al-Alam Marunda, berkunjung atau jalan ke Masjid Al-Alam Marunda, pada saat para pejarah itu datang, beliau mengambil air atau mengambil air wudhu. Pada saat beliau rasakan, pengunjung itu rasakan bahwa itu airnya ada bedanya seperti itu. Iya, ada beda. Jadi setiap pengunjung itu beda-beda rasa gitu, Tiap Pak. ada pengunjung itu beda-beda rasa. Jadi misalkan ada 10 orang pengunjung itu, jadi ada sekitar ada 2 atau 3 orang yang merasakan bedanya seperti itu. Oke, nih Pak, kita penasaran juga Pak sama Masjid Al-Alam ini. Pada waktu masjid ini berdiri, apakah semuanya ini Pak yang ada masjid di sini ada bangunannya, atau hanya salah satu masjid di salah satu ini? bangunan ini. Atau ada yang lain, atau yang lain itu menyusul kalau gitu Pak? Iya. Sebenarnya Masjid Al-Alam ini hanya inilah yang asli. Nah, iya. Nah, iya. Ini yang asli, yang kalau cerita orang-orang tua kita bahwa Masjid Aulia Al-Alam ini didirikan dalam waktu semalam oleh para aulia. Semalam? Iya, dalam waktu semalam oleh para aulia, wali Allah, betul sekali. Jadi didirikan dalam waktu semalam oleh para aulia. Pada saat paginya, sorenya nggak ada, paginya diceritakan orang tua kita itu Berdiri. masjid sudah ada. Seperti itu. Subhanallah. Iya. Kesaksian orang dulu tuh ya. Ya itulah, ya namanya para aulia. Betul. Seperti apa Berarti zaman dulunya itu Masjid Al-Alam itu ya ini. ini aslinya. Itu. Hanya Yang satu. pertama kali bangun ya Pak. Iya, ini dibangun kalau menurut sejarah, kalau menurut orang tua kita bahwa masjid ini didirikan dalam waktu masih semalam, dan pada saat diteliti oleh Dinas Kepurbakalaan pada saat tahun 1982 bahwa diteliti dari jenis bangunannya, dari jenis arsitekturnya, dan diperkirakan bahwa Masjid Al-Alam ini berdiri sekitar abad ke-16. Iya, seperti itu. Sekitar abad ke-16, 1670, sekitar abad 16, 1600-an. 1600-an. Iya, seperti itu. Berarti emang zaman-zaman para wali-wali Songo. kerajaan ya? Enggak, wali Songo. Iya, Itu. zaman-zaman wali-wali Songo. Iya, benar. Itu tahun 16-an. Sedangkan Bang Pitung ini
di tahun 18-an. 18, iya, Berarti lebih tua ini. Gitu. Karena makanya saya cerita sedikit, saya potong sedikit. Karena apa? Makanya ini disebut sebenarnya masjid ini namanya dulu bukan Masjid Alam. Al-Alam Marunda Cibitung, bukan. Bukan. Nah, dulu kalau orang tua kita menamakan masjid ini adalah Masjid Agung Aulia. Seperti itu. Tadinya Iya, sekitar tahun 1974 itu ke bawah. Sebelum wilayah DKI Jakarta ini, wilayah Marunda ini masuk ke wilayah DKI Jakarta. Yang sebelumnya sebenarnya ini dulu 1974 sebelum masuk ke wilayah DKI Jakarta ini adalah daerah Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bekasi juga pada saat itu. Iya, seperti itu. Bekasi, Pak? Iya, Kabupaten Bekasi. Dan sekitar tahun 1974 Marunda ini masuk ke wilayah DKI Jakarta. Oh, jadi itu kan siklus dari ini cagar budaya lah ya. Iya. Hitungannya. Seperti itu. Dan setelah tahun 74 ini setelah tahun 74 masuk ke itu yaitu Dinas Kepurbakalan pada saat itu, dan setelah diteliti ditetapkanlah bahwa masjid ini dibangun sekitar abad ke-16 dan dinamanya diubah menjadi Masjid Al-Alam. Karena apa? Dengan cerita bahwa nama Masjid Al-Alam itu karena cerita orang tua bahwa masjid ini didirikan dalam semalam. Jadi berarti diambil kesimpulan oleh pemerintah DKI Jakarta pada saat itu, jelasnya yaitu Dinas Kepurbakalaan, berarti masjid ini dibangun oleh alam seperti itu, makanya disebut Al-Alam. Iya. Ada filosofinya juga lah Iya, ya, seperti itu, benar-benar. Al-Alam. Gitu. Nah, kita penasaran ini yang disebut sumur 3 rasanya, boleh Iya. Pak dilihat? Silakan. Oke. Kalian dampingin. Gak apa-apa. Itu gimana enggak? Ya, kalau bilang para pengunjung ya ini yang dinamakan adalah sumur 3 rasa seperti itu. Sebenarnya yang saya bilang tadi bahwa yang menamakan ini sebenarnya bukan para pengurus. Iya, yang menamakan adalah para pengunjung sendiri. Seperti itu yang menamakan sumur ini 3 rasa. Karena apa? Pada saat para pengunjung itu merasakan pada saat ambil air wudhu, nah itu para pengunjung itu bisa merasakan, ada yang merasanya manis, ada rasanya asin, ada rasanya hanta atau tawar seperti itu. Tapi maaf Pak, sebelumnya ini bisa buat diminum? Ya, alhamdulillah. bisa? Banyak. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah. Bapak ini katanya sering minum. Sering minum. Iya. Karena banyakan ya karena ini adalah tempatnya yang berkaroma, bagi yang berkaroma. Iya, Jadi Masya Allah. pada saat itu banyak orang yang memanfaatkan sumur ini. Masa ini adalah wasilah. Segala sesuatunya adalah kita merujuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita ke dokter, kita minum obat, sama juga seperti ini. Ikhtiar Kita lah ya. ikhtiar seperti itu, wasilah. Mudah-mudahan dengan air sumur ini apa yang kita derita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin aku Iya, yakin iya, aja pokoknya. seperti itu. Berarti ini ada berbarengan sama masjid. Ya wallahu alam. Iya, wallahu alam. Karena apa? Kalau menurut pendapat saya, setiap masjid itu pasti ada tempat untuk berwudunya. Betul. Atau tempat untuk mensucikan diri. Seperti Iya. itu. Tinggal kita mengambil kesimpulan apakah sumur ini dulu ataukah masjid ini Masjid dulu. dulu. Seperti itu. Iya, iya. Karena kita nggak dapat cerita mengenai sumur ini tadi. Iya. Ya, pasti adanya masjid pasti ada tempat Ya, untuk duduk seperti gitu itu, aja. seperti Gitu. Jadi Iya. kesimpulannya biar kita sendiri yang Iya, menentukan kembali dia ke gimana. diri sendiri-sendiri Iya, masing-masing. Kami tuh makanya walaupun ini masjid ada, nggak mungkin dong nggak ada tempat duduk. Iya, Ya, seperti itu. Oke, ini gimana? Mau lanjut? Oh, boleh nggak sih Boleh. dicobain? Iya, Bapak? silakan. Dalam. Ya Allah, penasaran aku. Kita Oke, tuh matanya pengen dalam ini nih, pengen tahu. Nanti Karena nanti. kalau perempuan kadang ya nggak boleh. kita harus berwudu dulu, silakan masuk dan silakan. Iya benar. Ntar deh kita mah. ntar ada. Gampang. Oke, mungkin langsung ya. Cobain dong. Gimana nih? Apa? Cobain. Cobain. Iya. Bentar. Gimana dong Kak caranya dong? Dananya tawar, manis. Emang itu ada sejarahnya nggak sih Bapak? Boleh diambil. Silakan. Perbedaan rasa 3 itu ada ceritanya nggak sih Bapak? Ya kalau namanya cerita kita nggak dapat dari orang tua, kita bahasanya hanya tadi bilang ada tadi ala filosofi seperti itu. Setiap manusia adalah
kita mempunyai rasa itu berbeda-beda. Jadi rasa kita dengan rasa orang lain dan samakan, sifat kita dengan sifat orang lain dan samakan. Saya tawar asin. Oke, kita coba ya. Coba aku. Oke, mungkin Om. Ya, coba ya. Ini tawar kok. Biasa aja. Tawar. Lah, saya kenapa tidak ada, Pak? Dia sendiri asin. Oh, kameramennya penasaran. Awas. Biasa. Itulah. Tawar dah. Kok asin? Asin juga. Berarti Agak payau. kayak payah nggak? Kayak di waktu di kuliah itu kemarin? Enggak, itu lebih asin. Oh, berarti ini enggak. Enggak sih, enggak biasa aja ya, Bang ya? Biasa aja, bener. Allah, nah, itu saya bilang tadi. Segala kita enggak sama. Ini bangunannya sendiri itu masih alam ya, Pak? Insya Allah bangunan ini 90% masih dijaga keasliannya. Dari zaman abad 16. Abad ke-16 karena apa? Kita sebagai pengurus juga pemerintah DKI Jakarta kita komitmen untuk menjaga daripada keaslian dari arsitektur itu sendiri dan juga ya. daripada bahan bangunan itu sendiri. Kelihatan kok itu bekas kayak bongkahan itu tuh. Iya, Ya, iya. jadi Oh, itu kita kayak misalnya ada rotok itu kita tambel oh, gitu gitu. aja. Berarti direnovasinya mungkin ditambal tembok-tembok Tambel gitu ya? sulam aja. Enggak pure direnov beneran. Enggak di Akhirnya bakal hilang. enggak, iya seperti itu. Karena takutnya kalau misalnya di retop habis nanti keasliannya hilang, ketuaannya akan hilang dia. Iya, iya. Nah, ini apa? Bangunan ini mengandung 4 unsur arsitektur ya, Pak? Benar, Pak? Betul. Apa aja itu, Bapak? Ya, empat arsitektur ya, Saya bilang Pak? tadi karena saya bilang Arsitek. arsitekturnya itu empat arsitektur kebudayaan. Yang pertama kebudayaan dari Jawa, kedua arsitektur kebudayaan dari Cina, ketiga yaitu arsitektur kebudayaan dari Eropa, dan keempat yaitu arsitektur dari daerah ini sendiri yaitu Betawi. kebudayaan Betawi. Seperti itu. Berarti empat Iya, gabungan empat, budaya itu empat jadi arsitektur satu. budaya. Arsitektur kebudayaan jadi satu. Masya Allah. Nah, ya kemungkinan pada saat abad itu sepertinya kemungkinan ada 4 etnis di sini. Iya, Seperti betul. itu. Iya, kemungkinan Seperti itu. tuh. Karena supaya itulah kita supaya tuh ada persatuan dan Bahasa kita ya kesatuan. tuh kolaborasi. Iya. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, Bapak, kalau bangunan sebelah kanan ini tuh apa, Bapak? Nah, ini pendopo Oh, pendopo. dibangun sekitar tahun 1997. 97. Ini untuk persyaratan, tapi pada saat sholat Jumat ya dipakai. Oh, Iya, jadi waktu-waktu asar, zuhur itu kalau hari-hari biasa untuk tempat istirahat dan salat Jumat dipakai. oh gitu. Iya. Kalau nggak salah di sini ada salah satu makam wali Allah ya, Pak? Benar nggak sih, Pak? Betul. Di sebelah mana itu? Beliau seorang wali Allah bernama yaitu Kiai Haji Jami'in bin Abdullah. Ya, beliau itu Sohibul Karomah di Marunda ini. Jadi Karomah Marunda yang datang setiap penjara itu ke Masjid Al Marunda ini, ya insya Allah beliau akan datang untuk mendoakan ya, untuk kirim suratul Fatihah kepada beliau, dan juga untuk mudah-mudahan dengan karena beliau adalah seorang wali Allah, mudah-mudahan apa yang dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diaminkan oleh para aulia. Amin, amin ya rabbal Di alamin. mana, Pak, makamnya? Makamnya di Oh, di belakang. Di belakang. Oh, mungkin Bapak kita boleh ke sana nggak, Bapak? Ke pendoponya, Bapak? Ini ya pendoponya silakan. Silahkan. Ya. Yuk, kita lewat sini ya. Nah, ini Soalnya kita belum lepas. Oh, lewat sini. apa kita aja. Oh, sini. Oke. Kita masuk. Pakai kaos kaki nggak apa-apa ya? Tapi ya nggak boleh masuk ke dalam, hanya sebelum itu. Iya, kalau kalau di sana. Nah, jadi sahabat, ini adalah salah satu bangunan dari Masjid Al Alam sendiri. Jadi kalau di sini kita sedang menuju ke pendoponya ya, sahabat. Nah, jadi pendopo ini sendiri tuh terletak di sebelah kiri dari Masjid Al Alam itu sendiri. Oke, lanjut masuk. Tadi kalau malu saya nggak bisa karena itu anak-anak. Kita baru dapat
Tadi habis dari infonya. Iya. Oke, ini pendopo ini Ya. dibangun tahun 19. Iya. Ya, sekitar tahun 1997. Karena apa? Pada saat itu masjid hanya masjid aja dan belum ada untuk tempat yaitu untuk berteduhnya. Jadi pada saat itu kan di sini kan daerahnya kalau dulu hutan di pinggir. Nah ini di sini jalan setapak nih. Oh, di sini. Jalan setapak ini dulu hutan nih. Oh, di sini. Sebelum jadi pendopo, iya ini hutan bakau. Hutan mangrove, iya seperti itu, hutan mangrove. Jadi pada tahun 90-an diuruk oleh pemerintah DKI Jakarta untuk perluasan Masjidil Alam. Nah, sekarang 97 alhamdulillah ini kelar diuruk dan langsung dijadikan pendopo. Iya, wah, betul. Ini lampunya lampu-lampu zaman dulu ya. Tahun 97 belum ada renovasi. Belum ada renovasi ya. Oh iya, tahun 97. Iya dari 97 ya begini aja. Masih terjaga keaslinya ya Bapak Iya ya. alhamdulillah. Masya Allah. tiangnya juga masih kokoh. Iya masih alhamdulillah karena memang bahasanya ini ya daerah ya tadinya hutan. Iya. Gitu. Tadinya lembek. Nah, jadi di belakang itu ada tempat wudhu juga ya Bapak? Makam umum. Oh, Enggak usah lah. enggak. Apa juga. iya. Makam umum. Iya wakaf. Oh, makam. Oh, makam. Pemakaman umum. Oh, iya. Jadi di belakang Makam juga wali ada Allah juga. sendiri di mana? Ini di belakang. Oh, di belakang sana ya? Oh, Iya. sayang banget ya kita Nah, nunggu. Ya, mungkin next time ya. Iya. Di sebelah Ceritain Pak makam wali Allah ini. Ini. Beliau seorang wali Allah, beliau bernama Kiai Haji Jami bin Abdullah. Beliau berasal dari Kebon Nanas, Jatinegara. Iya seperti itu. Kebon Nanas Jatinegara beliau kemari untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada era tahun 18-an. 8 abad ke-8. Bareng sama Nabi itu juga kali. Iya, insya Allah alam dah. Oh iya, Kalau iya saya tahun-tahunnya lah ya. iya. Tahun Iya. Makam wali Allah apa Kiai Haji Jamin ya? Iya. Kiai Haji Jamin itu berhasil menyelamatkan masjid ini dari bencana gunung meletus tuh Pak. Iya. Emang benar? Ya itulah cerita dari orang-orang tua kita bahwa pada abad 18 itu pernah terjadi yaitu Letusan. meletusnya Gunung Krakatau. Pada saat itu terjadinya tsunami pada saat Tsunami, itu. iya. dampaknya kemarin. Dampaknya juga kena ke Marunda pada saat itu. Karena Marunda kan daerah perairan ya. Iya. Selamat ya Pak. Ya alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu orang Marunda semua tidak ada lain untuk tempat berlindung, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua gak bedanya zaman sekarang kita. Iya. Setiap ada suatu musibah pasti kita akan lari ke masjid untuk minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga pada zaman dulu. Dari zaman dulu juga sama. Itu semua pada lari ke Masjid Al Marunda. Dan pada saat itu ada Kiai Haji Jami Abdullah. Pada saat itu beliau mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya penduduk Masjid Al Marunda ini dan Masjid Al Marunda ini diselamatkan daripada yaitu bencana Gunung Krakatau meletus dan menyebabkan tsunami. Alhamdulillah berkat doa beliau Allah menolong daripada masjid ini dan juga penduduk Masjid Al Marunda. Pada saat ombak tsunami sampai ke Masjid Al Marunda itu ombak terpecah menjadi dua. Pada saat itu seperti menerjang sebuah batu karang yang kokoh dan masjid ini terlindungi daripada bencana yaitu akibat gelombang tsunami tadi. Iya, Masya Allah. Waktu Gunung Krakatau meletus itu ledakannya sangat dahsyat ya. Tahun 1883. Jadi itu yang berhasil itu bukan hal ini ya, yang memecah Pulau Jawa dengan Sumatera. Itulah. Makanya ribuan dari Alhamdulillah masjid ini selamat. Pak. Alhamdulillah.
Nah, jadi sahabat, ini adalah akhir dari segmen penelusuran, bukan penelusuran ya, apa Bukan, kunjungan. wisata atau kunjungan. Wisata dari Masjid Al Alam dari situs Marunda ke Masjid Al Alam nyambung lah ya. Nyambung lah ya. Dekat juga ya. Dari siang sampai mau udah malam. Belum dari pokoknya kalau yang Jelas ikut sekali. kita mah Memang sih kurang update juga dari kalau kita berkunjung ke rumah singgah Sepitung tanpa ke Masjid Al Alam ini. betul. Ya udah nggak berlama-lama nih. Langsung kita tutup aja ya. Nggak Iya. juga di sana ada pengajian juga. Ada Di yang sini juga ngaji. nanti rame mau menjelang Isya juga gitu Betul. kan. Nah, jadi sahabat jangan lupa like, komen, juga subscribe bagi teman-teman yang belum like, komen, juga subscribe. Betul. Dan juga share ke teman-teman atau sosial media sahabat-sahabat. Dan ikutin yang terus punya. di channel kami. Gitu. Kalau belum subscribe, Subscribe dong. kita ajak penelusuran. Iya, ayo. Iya. Kalau belum Kalau belum subscribe, subscribe kita nggak ajak. kita ajak Betul, uji nyali. betul, betul. Nanti di email aja ya. Kalau Mungkin belum email ada sini subscribe, nih. Email kemasukan. Ya kan? Kemasukan. Oh, jangan gitu dong. Kemasukan. Ya, Oke. gimana? Langsung aja sahabat ya. Oke, Langsung boleh. Oke. Langsung aja. tetap di channel Paguyuban Warawiri Warat Cuak.